Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Giska Sylvia Juliani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor anak berkebutuhan khusus. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama itu apa itu definisi anak berkebutuhan khusus. Definisi anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dianggap normal pada masyarakat pada umumnya. Dan secara lebih khusus lagi, anak yang berkebutuhan khusus itu menunjukkan karakteristik yang secara fisik, intelektual, dan juga emosional yang lebih rendah atau bahkan dapat dikatakan lebih tinggi dari anak normal sebayanya. Dan ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yaitu ada anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Selain itu, WHO juga merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada impairment, kedua ada disability, dan yang terakhir ada handicapped. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang faktor-faktor anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada faktor neurologi, yang mana faktor neurologi Carlson 2007 menyatakan adanya kelainan dalam jaringan otak sehingga melibatkan stratum, dan dia menjelaskan bahwa otak orang-orang yang dengan ADHD kira-kira 4% lebih kecil dibanding normal. Yang kedua, faktor genetik. Faktor genetik ini diduga menjadi penyebab pada anak yang berkebutuhan khusus seperti gangguan pada kesulitan belajarnya atau yang disebut dengan learning disability. Dan faktor genetik ini juga bisa dikatakan merupakan gangguan yang sifatnya herediter. Ketiga yaitu faktor teratogenetik, di mana faktor teratogenetik yaitu kerusakan pada perkembangan janin, di mana faktor perantara yang dapat menyebabkan cacat atau kerusakan perkembangan janin. Dan faktor ini biasanya terjadi seperti bayi lahir dengan berat badan yang kurang, kemunduran intelektual, dan juga ketidaksempurnaan secara bentuk fisiknya. Keempat ada faktor medis. Faktor medis yaitu di mana terjadi karena kelahiran prematur dan komplikasi pada saat lahir, dan juga rendahnya berat badan dapat dikatakan kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran. Yang kelima ada faktor internal dan eksternal, yaitu hambatan yang dimiliki anak dari dalam diri karena adanya gangguan dalam diri anak seperti anak kesulitan belajar, terus anak dalam kesulitan belajar atau gangguan pendengaran, gangguan penglihatan anak, gangguan emosi dan perilakunya, gangguan fisik dan motoriknya, serta gangguan intelektual dan gangguan autis. Namun jika dilihat secara garis besar, faktor anak berkebutuhan khusus ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada prakelahiran atau sebelum kelahiran, yaitu anak yang masih dalam kandungan telah dapat diketahui bahwa anak itu memiliki kecacatan atau kelainan atau yang disebut dengan ketunaan. Yang kedua terjadi selama proses kelahiran, di mana anak mengalami kelainan pada saat proses melahirkan. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu terjadi setelah proses kelahiran, di mana dapat dikatakan kelainan itu terjadi pada saat anak itu telah dilahirkan atau pada saat proses perkembangan mereka. Dan lanjut pembahasan yang ketiga yaitu adalah tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus, di mana klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini di antara berikut, yaitu yang pertama ada kelainan sensori, di mana anak memiliki cacat penglihatan ataupun pendengaran. Yang kedua deviasi mental. Yang ketiga ada kelainan komunikasi, dan yang keempat perilaku menyimpang, dan yang terakhir itu ada cacat fisik dan kesehatan.
Dan pembahasan yang terakhir ini adalah di mana adapun penyakit anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan perhatian lebih dari guru atau lebih dikenal oleh banyak kalangan. Yang pertama itu ada tunagrahita atau retardasi mental. Yang kedua ada kesulitan belajar atau learning disability. Yang ketiga ada hiperaktif. Terus ada tunadaksa, tunarungu, tunaganda, tunalaras, atau anak berbakat, dan juga gangguan bicara dan bahasanya. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita tentang faktor-faktor anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat ya. Bye bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.